Pernahkah kalian berpikir mengapa ketika sebuah baterai dihubungkan dengan kabel dapat membuat sebuah lampu menyala? Benar sekali, ini terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir melalui kabel menuju ke lampu hanya ketika rangkaiannya tertutup. Nah, apa yang terjadi jika jumlah baterainya ditambah? Apakah lampu akan menyala semakin terang atau menjadi lebih redup? Apakah ada hubungan antara tegangan dengan kuat arus dan hambatan listrik? Ingin tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Namo Sakti Loka Bali. Om Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar, masih semangat belajar kan? Dalam video kita kali ini kita akan membahas hubungan antara kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik yang dijelaskan dengan hukum Ohm. Sebelum kita lanjut membahas materi kali ini, ada baiknya kalian tahu tujuan video pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan video pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu yang pertama menjelaskan hubungan antara kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Yang kedua, kalian mampu memformulasikan hukum Ohm. Dan yang ketiga, kalian mampu menentukan nilai dari tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik pada suatu rangkaian tertutup sederhana dengan menggunakan hukum Ohm. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas kali ini, apakah kalian sudah pernah mendengar atau membaca tentang hukum Ohm? Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm menunjukkan hubungan antara hambatan listrik dengan kuat arus listrik dan tegangan listrik yang ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Di mana hukum Ohm berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik pada hambatan konstannya pada rangkaian. Untuk lebih memahami hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik, mari kita simak animasi berikut. Pada animasi berikut menunjukkan analogi dari hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik. Pada animasi ditunjukkan aliran air dari sebuah keran melalui selang air. Jika kerannya dibuka secara penuh, maka air yang mengalir pada selang akan semakin deras. Tapi sebaliknya, jika keran dibuka sebagian, maka arus air yang mengalir pada selang akan mengecil. Inilah kaitannya antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik, bahwa semakin besar tegangan listrik, maka arus listrik yang mengalir akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil tegangan, maka kuat arus listrik yang mengalir juga semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik berbanding lurus, yang diformulasikan atau tulis sebagai I sebanding dengan P. Untuk lebih memahami hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan listrik, mari kita simak animasi berikut. Pada animasi ditunjukkan laju aliran air akan mengecil karena atau akibat adanya sumbatan atau kotoran dalam pipa. Namun, ketika sumbatan atau kotoran itu dibersihkan, maka laju aliran air akan membesar. Nah, inilah yang menunjukkan hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan listrik, bahwa semakin besar hambatan listriknya, maka arus listrik yang mengalir akan mengecil. Begitu juga sebaliknya, ketika hambatan listriknya diperkecil, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Ini menunjukkan sesuai dengan hukum Ohm bahwa kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Secara matematis dituliskan bahwa I
berbanding terbalik dengan R. Berdasarkan hubungan antara kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik, kita dapat merumuskan atau memformulasikan hukum Ohm. Secara matematis, hukum Ohm dituliskan I sama dengan P per R. Dengan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, P adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan Ohm. Untuk lebih mudahnya kalian mengingat formulasi dari hukum Ohm, kalian bisa gunakan diagram segitiga hukum Ohm, di mana jika kalian ingin menentukan I, itu akan sama dengan P per R. Tapi untuk menentukan P, itu bisa dapatkan I kali R. Dan untuk memperoleh nilai R, bisa kalian tentukan dengan P per I. Untuk semakin jelasnya kalian memahami hukum Ohm, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Dalam soal berikut, kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan hambatan dan besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dengan menggunakan rumus hukum Ohm. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak penyelesaian berikut ini. Diketahui besarnya arus yang mengalir atau I sama dengan 300 mA yang dikonversi menjadi 3 kali 10⁻⁻⁴ ampere dengan P tegangan 1,5 volt, dan ditanyakanlah hambatan R dan besarnya arus jika tegangannya dinaikkan menjadi 3 volt. Mari kita selesaikan satu persatu. Penyelesaian. Sesuai dengan hukum Ohm, maka diperoleh R sama dengan P per I. Maka R sama dengan 1,5 per 3 kali 10⁻⁻⁴, sehingga R sama dengan 5 ohm. Jadi besarnya hambatan adalah 5 ohm. Berikutnya yang B, I sama dengan P per R. Ini juga sesuai dengan rumus hukum Ohm. Dengan IX akan sama dengan 3 per 5 ohm, sehingga didapatkan nilai arusnya adalah 6 kali 10⁻⁻⁴ ampere atau sama dengan 600 mA. Bagaimana? Sudah paham dengan penyelesaian dari contoh soal yang disampaikan tadi? Penyelesaian dari soal tadi menunjukkan hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik dan hambatan listrik yang sesuai dengan bunyi hukum Ohm, yang menunjukkan bahwa kuat arus listrik akan berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan konstannya, yang secara matematis dituliskan I sama dengan P per R. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan hukum Ohm sangat bermanfaat, terutama dalam pemilihan komponen listrik yang baik serta sesuai dengan tegangan yang tersedia. Sebagai contohnya, ketika kalian menggunakan lampu baterai. Sebuah lampu baterai itu mempunyai tahanan yang dibuat dengan nilai tegangan yang besarnya tertentu. Jika lampu baterai dihubungkan dengan tegangan baterai yang terlalu besar, maka lampu baterai bisa akan besar. Namun sebaliknya, jika lampu baterai dihubungkan dengan baterai yang tegangannya terlalu kecil, maka lampu baterai tidak akan dapat menyala sempurna atau maksimal, atau nyala lampu baterai menjadi lebih redup. Demikian video kita kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita bersama-sama. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Om Santi Santi.